Ayat yang paling sering dibahas dan diangkat adalah surat An-Nur, surat ke-24 ayat 32. Ini menjadi salah satunya, meskipun ada ayat yang lain. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian dari hamba-hamba sahayamu dan yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Nah, ini ayat yang sering dijadikan acuan. Nah, kita akan coba membahas ini. Nah, kita bicara dari sisi konsepnya dulu. Menurut bahasa, nikah itu dalam bahasa Arab bermakna adham, artinya menghimpun. Makanya kenapa kemudian kita mengatakan orang menikah itu menghimpun dua hamba Allah SWT. Tapi juga kadang nikah itu digunakan untuk dua makna, untuk akadnya atau untuk hubungan suami istrinya. Sementara dalam syariat, orang dikatakan sudah menikah kalau sudah melakukan akad pernikahan. Nah, kalau kita bicara konsep pernikahan, maka ada beberapa hal yang terkait dengan hal ini. Di antaranya adalah bahwa pernikahan adalah fitrah manusia. Fitrah, cara menyalurkan fitrah dengan bagaimana gejolak syahwat yang ada itu disalurkan dengan cara yang dibenarkan dalam syariat, yaitu dengan menikah. Selain itu tidak dibenarkan. Artinya di luar pernikahan tidak dibenarkan. Dan tentu penyesalannya bisa berjangka panjang, penyesalan yang bisa dengan rentang waktu yang sangat panjang kalau sampai terjadi di luar pernikahan. Kemudian Islam menganjurkan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa syariat ini sejalan dengan fitrah. Syariat Islam sejalan dengan fitrah. Kemudian Islam tidak menyukai hidup membujang. Bahkan ditegur, diingatkan, diwanti-wanti, jangan sampai membujang. Kita tentu prihatin melihat fenomena di sebagian tempat ada yang masyarakatnya memilih untuk membujang. Jadi sebagian warganya membujang. Kemudian anjuran pernikahan ini kita bisa temukan pada beberapa nas atau dalil. Di antaranya sabda Nabi SAW. Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara sisanya atau separuhnya lagi. Maka orang yang menikah itu orang yang bisa menyempurnakan agamanya. Nah, kemudian larangan membujang. Larangan membujang ini Nabi SAW mengingatkan, menikahlah, karena sungguh aku akan membanggakan jumlah kalian pada umat-umat lainnya pada hari kiamat. Dan janganlah kalian menyerupai para pendeta Nasrani. Rahib-rahib pendeta yang tidak menikah. Tapi dalam prakteknya kemudian ada skandal seks dengan pihak-pihak tertentu. Karena memang ini fitrah. Fitrah di mana seorang itu Allah ciptakan menyukai lawan jenis. Makanya dianggap tidak normal, keluar dari fitrah kalau ada orang menyukai sejenis. Laki suka dengan laki, perempuan juga suka dengan perempuan, ini dianggap keluar dari fitrah. Jadi kalau laki suka dengan perempuan, itu normal. Perempuan suka dengan laki-laki, itu normal. Yang tidak normal kalau
tidak punya rasa suka sama sekali, baik kepada lawan jenis maupun pada yang sejenis. Ini tidak normal. Kepada yang sejenis juga tidak normal. Nah, itu yang dinamakan dengan fitrah. Maka Islam menyalurkannya. An-nikah sunnati. Nikah itulah sunnah. Barang siapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Jadi ada anjuran untuk menikah. Dan kepada siapapun, ya barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya dari berbagai syahwat. Artinya dari syahwat untuk melakukan hubungan suami istri. Itu sebabnya kenapa saran untuk para mahasiswa, mahasiswi yang sudah punya dorongan untuk menikah tapi belum bisa menikah, perbanyak puasanya. Selain puasa Ramadan yang sudah jelas wajib, di bulan Syawal nanti ada puasa 6 hari bulan Syawal. Tambah lagi puasa Senin Kemis, tambah lagi puasa 3 hari tengah bulan. Tengah bulan itu maksudnya tengah bulan di bulan Hijriah, bulan Syawal tanggal 13, 14, 15 Syawal. Nanti bulan berikutnya juga gitu. Senin Kemis lagi, puasa 3 hari tengah bulan, atau puasa Daud misalnya. Nah, kemudian dalam Islam diatur tata cara menikah. Panduannya panduan-panduan umum. Khitbah, minang. Bagaimana teknisnya, itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian ada akad nikah. Lalu ada walimah, ada malam pertama. Nah, setelah itu sudah menjadi aktivitas seperti layaknya rumah tangga pada umumnya. Untuk bahasan khitbah atau meminang, tidak boleh meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Jadi, sudah tahu jelas sedang berproses, dan sedang mempertimbangkan, dan sudah kemudian berprosesnya sampai pada tingkat sudah menerima lamaran, maka jangan masuk. Karena sudah menerima lamaran. Dan sudah merencanakan, membicarakan jadwal atau waktu pelaksanaan walimah atau resepsi pernikahan. Maka ini dihindari. Nabi SAW melarang seorang membeli barang yang sudah ditawar untuk dibeli oleh saudaranya, dan melarang seorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya. Jadi kalau nggak meneruskan, baru boleh. Tapi kalau sudah, apalagi sudah mengiyakan. Sudah mengiyakan dengan pinangan dari orang lain, maka jangan dipinang. Kemudian dianjurkan untuk nazar. Nazar itu hanya melihat wanita yang hendak dipinang. Kenapa ini diperlukan? Karena bisa jadi sebelumnya belum melihat, atau sudah pernah melihat tetapi tidak melihat secara khusus, atau melihat lebih dekat karena apa? Melihatnya sepintas. Misalnya karena kebetulan pernah papasan. Nah, pernah papasan, sulit untuk menentukan apakah benar-benar orang yang dimaksud adalah yang bersangkutan, kemudian apakah ada banyak hal yang mungkin perlu diverifikasi. Nah, boleh melihat, dan itu bisa dilakukan pada saat meminang. Bahkan Nabi SAW pada saat proses nazar. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Jadi boleh lihat. Dan boleh melihatnya, bahkan melihat lebih dari sekali. Jadi misalnya kadang-kadang karena malu-malu, lihat sebentar, terus nunduk lagi. Terus lihat lagi, nunduk lagi, ini dibolehkan. Kalau teknisnya nih bermacam-macam. Ada yang teknisnya begini. Teknisnya karena datang, mau nador, gimana caranya? Nanti oleh pihak keluarga wanita
calon wanita ini diminta untuk keluar menyuguhkan hidangan, yang menyuguhkan minuman, teh, atau menyuguhkan makanan ringan. Nah, keluar itu kepentingannya itu. Nah, yang calon mempelai laki-laki yang mencoba untuk berkenalan lebih jauh dan melihat lebih jauh, berkesempatan untuk melihat yang bersangkutan. Ini misalnya teknisnya. Tentu teknis sangat banyak dan nggak bisa dibicarakan di sini satu persatu. Kemudian bagaimana yang boleh dilihat, ada beda pendapat. Ada yang berpendapat boleh ini, boleh itu, tapi yang disepakati adalah muka dan kedua telapak tangan. Jadi artinya pakai jilbab, pakai hijab, wajahnya terlihat, kemudian kedua telapak tangannya terlihat. Ada yang berpendapat lebih dari itu. Lebih dari itu maksudnya ada yang berpendapat bahwa boleh melihat rambutnya. Sampai di situ. Ya, bukan cuma wajah tapi sampai rambutnya. Nah, ini berkaitan dengan melihat. Kenapa kemudian sampai seperti itu? Karena dalam syariat kita memang melihat lawan jenis itu diatur dengan aturan yang ketat, jadi tidak sembarangan melihat. Kemudian bila seorang laki-laki yang soleh dianjurkan untuk mencari wanita muslimah ideal, maka demikian pula dengan wali dari kaum wanita. Wali wanita pun berkewajiban mencari laki-laki soleh yang akan dinikahkan dengan putrinya. Lihat hadisnya, jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak kalian. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Kriterianya kalau laki-laki, agama dan akhlaknya baik. Nah, seorang wali boleh menawarkan putri atau saudara perempuannya, saudarinya maksudnya, kepada orang soleh. Ibnu Umar berkata, ketika Hafsah binti Umar meninggal, ketika Hafsah binti Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafa As-Sahmi, Umar bin Khattab menawarkan kepada Utsman bin Affan dan Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW yang menikahinya. Nah, menawarkan begitu boleh. Jadi misalnya kita lihat ini, kita lihat kok ada seorang laki-laki yang kita lihat orangnya baik, agamanya baik, akhlaknya baik, dari pergaulan yang bukan sehari dua hari, bahkan pernah safar bersama lebih dari 3 hari, nampak terlihat kesolehannya, lalu kemudian ngobrol-ngobrol. Ya, begitu sudah semester terakhir atau sudah kemudian baru selesai skripsinya, tinggal perbaikan, revisi, kemudian lalu ngobrol-ngobrol. Maaf nih, mau nanya, sudah ada rencana nikah belum? Terus kemudian, ya sebenarnya sudah ada, tapi belum ada calon ini. Nah, terus lalu masuk. Ya, gimana kalau kita bersaudara? Maksudmu? Ya. Bersaudara gimana? Ya, kan kita saudara seiman, seislam. Ya, kalau bisa lebih dari itu, bukan cuma saudara seislam. Tapi kita bisa saudara dengan kekerabatan yang lebih dari sekedar ikatan akidah. Masih belum paham juga ya, berarti harus diberitahu. Langsung aja. Karena ada yang dibahasakan begitu, nggak paham-paham juga, lalu diajak ngobrol lebih lanjut. Nah, begini. Kalau untuk berkenan, saya punya adik. Adik saya begini, lalu ceritakan. Lalu diceritakan begitu, nah yang benar nih. Iya benar. Lalu kemudian setelah itu diseriusi dan ya nggak apa-apa begini. Ini informasi awal dan biodatanya saya sampaikan. Silakan dipertimbangkan. Oh iya, saya tak melakukan 2 I. Yang pertama istikharah, yang kedua istisyarah. Istikharah minta pertimbangan pada Allah, istisyarah minta saran dari orang tua dan yang lainnya. Nah itu contohnya. Jadi boleh. Nah kemudian
khutbah ini ada istikharah, minta pertimbangan pada Allah SWT. Kemudian kalau akad itu yang harus dipenuhi adanya rasa cinta dari keduanya. Jadi itu sebabnya kenapa tidak boleh ada paksaan. Meskipun rasa cinta itu kadarnya bisa berbeda-beda. Ada yang ketika menikah sebenarnya ya nggak terlalu cinta-cinta amat ya, tapi ya sudah ada ketertarikan meskipun belum begitu kuat. Dan nanti dalam perjalanannya itu bisa dipupuk terus. Karena kalau bicara cinta itu bisa naik, bisa turun. Kemudian harus ada izin dari wali kalau untuk calon wanita. Kemudian ada saksi-saksi, ada mahar, kemudian ada ijab kabul. Nah itu berkaitan dengan akad nikah. Biasanya kalau ini sudah populer. Nah biasanya yang perlu dicermati, siapa yang bisa jadi wali? Ada ayahnya, kakeknya, anaknya, cucunya. Tapi jelas kalau cucunya yang sudah balik dan bisa jadi wali. Hanya kalau cucu masih bayi, balita atau masih anak-anak nggak bisa. Kemudian saudara seayah, seibu, ada saudara kandung atau saudara seayah atau paman. Nah ini wali. Nah kemudian ketika wanita sudah dimintai atau dimintai saran, gimana pendapatnya? Ada yang setuju dan ada yang tidak. Ada yang memilih saya nggak cocok. Dan wanita boleh merasa nggak serak dengan yang bersangkutan, dengan calon yang datang. Kalau maharnya dalam bentuk apapun, harta atau lainnya yang diberikan kepada istri. Mahar itu bisa bentuknya apa saja, dan harus dibayarkan oleh pihak laki-laki. Nah, mahar boleh cash dan boleh juga hutang. Dan ketika dibayarkan maka menjadi miliknya istri. Disarankan tidak bermahal-mahal, tapi juga bukan murah. Kalau khutbah nikah ini insya Allah tidak sulit. Kalau untuk walimah, namanya walimatul urs. Saya pesan kepada teman-teman yang belum menikah nih, untuk walimatul urs, mohon diperhatikan tulisannya walimatul urs pakai S ya, URS, bukan SY. Ya. Itu sering salah ketik. Walimatul urs pakai Y, ya, urs. Jadi walimatul urs, ya, pakai sin. Ya. Ini pernikahan. Ini hukumnya sunnah muakkadah, diusahakan sesederhana mungkin, maksudnya tidak bermewah-mewahan, dan tidak boleh hanya mengundang yang kaya saja, tapi yang miskin nggak diundang. Dengan alasan ya biar balik modal. Gitu. Teman-teman satu fakultas, satu jurusan, teman sekelas nggak diundang karena dianggap kalau datang ngabisi jatah makan aja dan nggak bagi apa-apa. Nah, ini tidak boleh. Nah, kemudian yang diundang juga kalau bisa dari orang-orang soleh. Kalau kita yang diundang, usahakan hadir. Kalaupun sedang puasa sunnah, tetap bisa hadir meskipun nggak pakai makan dan minum, tapi paling tidak hadir untuk menggembirakan yang mengundang. Nah, sementara sampai di situ untuk bahasan kita berkaitan dengan tema ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pengetahuan bagi kita semua. Wallahu a'lam.